Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui channel Wali NU. Kali ini kita mencoba merespon, menanggapi, memberikan komentar atas rekaman video yang berkaitan dengan Mukibbin, pembela Nasab Alwi. Kali ini kami menemukan satu rekaman video yang sangat menarik ini. Mungkin Anda sudah pernah menontonnya. Beliau ini dikenali dengan nama Gus Wafi sebagai salah seorang di antara murid dari Ustadz Idrus Romli. Gus Wafi ini banyak juga membuat rekaman-rekaman video yang kita temukan menjadi viral juga di YouTube ataupun di TikTok, dengan framing-framingnya, retorika framing yang disampaikannya dalam rangka mempermalukan Kiai Imad ataupun merendahkan Kiai Imad ataupun membuat fitnahan-fitnahan kepada Kiai Imad, yang pada intinya ia maupun gurunya bertujuan untuk meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi tidak mampu. Dan karena tidak mampu, akhirnya hanya membuat framing-framing ataupun video-video yang berisi informasi yang tidak ilmiah sama sekali. Nah, di sini kami menemukan satu rekaman video yang menarik. Ini sumber aslinya saya tidak tahu ya, tetapi di situ tertulis di video sebagai Harisut Official. Saya sendiri mendapatkan video ini melalui channel Pribumi Vokal channel. Silakan nanti Anda ikuti ya channelnya. Intinya kita di sini meminta izin lah untuk bisa kita tampilkan juga, kita publikasikan juga di Wali NU dengan sesi yang berbeda yang bisa kita tonton bersama dan kita komentari. Nanti Anda dipersilakan menambahkan tanggapan Anda ataupun komentar Anda pada kolom yang tersedia. Di sini kami memberikan sebuah judul, yaitu pemuda cerdas ini mampu mempermalukan si Wafi, atau pemuda cerdas ini mampu menunjukkan kedunguan si Wafi. Judulnya begitulah maksudnya ya. Karena memang beliau ini framingnya luar biasa ya. Dapat mengibuli umat ya, mengibuli orang-orang awam, seakan-akan dengan retorikanya itu sudah benar. Seakan-akan dengan dia bisa baca kitab berbahasa Arab, bahwa kemudian dia cerita di hadapan publik menggunakan TikTok ataupun YouTube dan menantang-nantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu di awal-awal ya. Tetapi kita temukan apa yang disampaikan, kalau Anda jeli, sebenarnya yang disampaikannya itu runtuh dan bahkan tidak ilmiah. Termasuk juga di sini ya, bagaimana pemuda cerdas ini mampu mengetahui letak kebodohan ataupun kedunguan dari si Wafi ini ya. Nanti silakan tonton ya, kita dengar, dan silakan tambahkan komentar Anda. Dan terima kasih kepada Pribumi Vokal channel maupun Harisut Official yang sudah menyediakan rekaman video ini ya. Selamat menonton. Wali Songo itu Pak, dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan, terus itu ya Abdul Malik,
Ahmad Syah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib, sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi, Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus, dulu di zaman Belanda kalau ketahuan itu zuriyah Rasulullah pasti akan dipersempit dakwahnya, makanya disimpan kehabibannya dulu, seperti itu kata beliau ya. Makanya tidak kelihatan ya, nggak kelihatan Itu oke lah. Gus Wafi mengatakan para wali songo ini adalah habaib. Tapi yang kemudian menjadi masalah berikutnya, ya bukan masalah juga dan saya tidak menyalahkan ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan dan ini harus dijawab oleh Gus Wafi. Ketika Gus Wafi mengatakan bahwasanya kenapa para wali songo tidak disebut habib, dan jawabannya beliau mendapatkan sebuah informasi dari tokoh tertentu yang intinya, kenapa wali songo tidak disebut habaib? Karena takut dicari Belanda katanya. Dan kalau ketahuan Belanda maka dakwanya akan dipersempit. Pernyataan seperti ini kalau kita tinjau secara penalaran sejarah, maka kita akan menemukan kerancuan. Bagaimana mungkin Wali Songo tidak disebut habaib takut dicari Belanda, sementara Belanda ketika era Wali Songo itu belum ada. Ya pertanyaannya kapan Wali Songo datang ke Indonesia? Kapan Belanda datang ke Indonesia? Wali Songo ada di Indonesia untuk pertama kali itu awal abad 15, sementara Belanda di akhir abad 16. Ini jarak yang terlampau jauh untuk kemudian disebutkan bahwa ketika Wali Songo tidak disebut habib, takut dicari Belanda. Oh mungkin yang dimaksud Gus Wafi itu adalah keturunan-keturunan Wali Songo, yang jika keturunan Wali Songo atau keluarga Wali Songo atau jamaah Wali Songo menyebut para Wali Songo itu sebagai habaib, maka ya akan dipersempit dakwahnya oleh para Belanda. Kolonialisme Belanda. Ini juga kita harus bereskan tentang koloni, kolonial, dan kolonialisme sejak dalam pendefinisian. Tapi itu kalau dibahas nanti agak jauh lah. Kita balik lagi ke persoalan tadi. Jika yang dimaksud Gus Wafi demikian itu, atau yang dimaksud Gus Wafi ini adalah ini, maka ada pertanyaan yang harus saya ajukan. Apa sosiokultur yang terjadi ketika itu? Yang dialami atau dilakukan oleh para keluarga atau jemaat Wali Songo sehingga kemudian jika mereka menyebut para Wali Songo sebagai habaib, itu menjadi incaran Belanda. Mengapa kemudian Belanda mengincar para habaib ketika itu? Dan seeksis apa habib ketika itu di Indonesia? Penyebutan habib. Ya, Belanda ini kan mencari habaib, tentu habib itu kan secara otomatis sudah eksis. Nah, apakah betul habaib ketika itu di era Belanda di keterangan apa atau pada masa itu sudah eksis sehingga dia dicari? Kemudian mengapa dicari? Ini juga adalah pertanyaan yang kemudian harus dijawab. Dan ini kalau kita mau tarik mundur sejarahnya tadi tentang kedatangan Belanda di Indonesia, apakah langsung menjajah? Tidak. Kolonialisme itu baru dimulai tahun 1800 ketika VOC dinyatakan bangkrut. Baru kemudian pemerintahan Belanda secara resmi mengambil alih di situ. 1800 ini, kalau itu makanya di sini para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Indonesia hanya dijajah selama 44 tahun saja, ada yang mengatakan 142 tahun dan seterusnya. Apalagi Aceh itu baru ditaklukkan tahun 1901, tepat ketika pemimpin presiden pertama kita lahir. Jadi begitu ya, kolonialisme itu dimulai dari 1800, kita sepakati itu saja dulu. Dan jika benar Habib itu dicari oleh Belanda, mengapa di tahun 1870-an Belanda mengangkat Mufti Batavia dari kalangan habaib? Itu juga kemudian pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ketika itu ada sensitivitas Belanda kepada kalangan habaib, kemudian ada perubahan yang kemudian itu mengubah sensitivitas itu menjadi tidak sensitif lagi, yang kemudian ada pengangkatan Mufti Batavia dari kelompok habaib, atau bagaimana? Monggo ini untuk kemudian dijawab, diuraikan secara penalaran atau logika sejarahnya. Karena kalau kita berbicara tentang Belanda juga ini kompleks sekali, Pak. Itu ada Dr. Sri Margana, kemudian Dr. Lil juga dari, kalau Dr. Margana itu dari UGM ya, kalau Dr. Lil ini atau Dr. ya, ini dari UI, itu berbeda-beda pendapat mengenai tentang bagaimana jejak penjajah Belanda di Indonesia. Itu agak repot, agak panjang juga. Lalu kemudian bagaimana Gus Wafi mengatakan bahwasanya, ya itu kan sebetulnya Gus Wafi mengatakan itu secara umum ya, secara universal mengatakan seperti itu, yang kemudian ini jika dipahami secara sama perlu penguraian secara detail. Mengapa kemudian pertanyaan-pertanyaan itu saya ajukan juga? Ya tentu karena ini juga ada beberapa hal yang muskil yang saya lihat ya, atau
atau mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan saya. Ya wallahu a'lam. Tentang benarkah eksistensi Habib itu disensitifkan oleh Belanda sehingga dicari oleh Belanda. Apa sebabnya? Apa pergerakan yang dilakukan oleh kelompok para habaib ketika itu sehingga Belanda menganggap mereka sebagai kelompok yang harus dicari dan harus dipersempit dakwahnya? Dan jika keterangan itu ditemukan, apa kemudian kaitan atau relevansi ini terhadap penyematan Habib kepada Wali Songo? Sehingga Wali Songo itu harus disembunyikan dari gelar Habib. Atau apakah Wali Songo ini sebelum kedatangan Belanda itu kan di area abad 16 sampai ke 1800 ketika Belanda mulai menguasai itu ada tidak data-data yang menyatakan dari masyarakat-masyarakat era itu dalam jenjang waktu itu yang menyebut Wali Songo sebagai Habib? Ada tidak penyebutan itu kepada Wali Songo? Monggo ini untuk dijawab ya. Karena yang saya ketahui itu orang-orang Belanda atau kolonialisme mencari orang-orang Indonesia itu dari kalangan tarekat. Jadi mursyid-mursyid tarekat itu yang dicari. Orang-orang tarekat yang dianggap berbahaya itulah yang kemudian dicari oleh Belanda. Dan itu berkaitan dengan pergerakan politik mereka. Yang bahkan Mufti Batavia sendiri, Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwasanya pergerakan perjuangan masyarakat Banten itu adalah sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, ya, tadi sudah Anda dengarkan bagaimana kecerdasan pemuda ini memperlihatkan bagaimana kedunguan dari si Wafi ini ya, TikToker, tukang framing ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.